Gak pernah kepikiran di kepala gue, gara-gara baca One Piece gue diundang ke TV berita. Iya lagi. TV nasional. Gue Bener. ngomong One Piece di depan anggota Dan DPR. menjelaskan tentang One Piece pula. Menjelaskan. Presiden kita Prabowo Subianto berstatement. Menyatakan statement. Boleh. Gak apa-apa. Statementnya sekarang sudah boleh. Jadi yang ditangkap, aduh kasihan banget. Dikeluarin lagi tuh. Maksud gue kok bisa gak kompak ya? Iya bener ya. Berarti ada komunikasi di dalam itu ya. Mungkin di grup WhatsApp, tapi yang gak ada Pak Prabowo. Benderanya itu melambangkan kematian lah. Jadi kayak ini protes yang sangat keras terhadap pemerintah. Jangan seperti itu kalian gitu. Gue merasa kalau ada yang komen gitu, hidupnya seperti apa ya? Kayaknya Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin hal-hal yang udah banyak banget diomongin sebenarnya. Tapi kali ini kita akan ngobrol sama Bang Arya Novrianus. Halo. Salam kenal. Yes. Gara-gara One Piece gue diundang ke Kaisar. Udah keempat ya. Dan menurut gue nih Ah. sangat One Piece. Karena di One Kenapa? Piece ada namanya 4 Kaisar. Oh gitu. Ada Yonko. Jadi istilahnya ada Shanks, sekarang Luffy, Buggy. Kayaknya yang keempat emang Kaisar TV. Paling bisa. Dikelola oleh Kurohige ya, jadi ada penjahatnya lah. Enggak bagi. Jujur pas lagi ngobrol ini kita dua agak mudah Agak sebenarnya. mudah. Iya, Iya, baik. iya. Karena disclaimernya adalah Disclaimernya kita tuh sebenarnya dia nontonnya Kian Santang soalnya. kurang tua banget tuh gue. Gue tuh nonton bang sebenarnya One Piece? Yang di Netflix, jadi yang live actionnya. Cuman oke. gue jadi tahu kayak oh iya sebenarnya kayaknya seru ya kalau misalnya diikutin karena live actionnya aja menurut gue sih bagus ya. Kalau Ya, menurut yang suka One Piece gimana? Apakah satisfied? Menurut gue live actionnya oke. Oke aja Yang ya. jelek cuma berantemnya doang. Apa kurang apa? Kayak nggak jelek. Berantemnya tuh jelek, kayak si Luffy cuma nunggu dipukulin doang kayak. Mungkin karena susah kali ya. Tapi Bener-bener sih. alur ceritanya meskipun agak beda tetap Iya. oke lah buat gue. Iya. One Piece Netflix. Keren. Guys. Apa tuh? Mohon maaf nih. Apa? One Piece apaan sih? Tuh kan. Ternyata berarti ya kalau lu Indra udah sempat nonton berarti. Sempet nonton. Kalau Adis totally blind sama Iya. Maaf ya, maaf. Gak apa-apa. Jangan dihujat. Tapi justru menyenangkannya adalah gara-gara fenomena yang baru-baru ini di Indonesia, jadi semua orang tahu One Piece. Iya sih. Iya. Meskipun nggak tahu apaan ya. Iya betul. Ya semoga gara-gara ini jadi pada baca, pada nonton. Wis. Boleh, Makin menarik banyak. sih. Fans sejati. Kalau ditanya One Piece itu apa, kita punya sebutan buat pembaca atau penikmatnya itu nakama. Oh iya. Nakama. Oke. Teman artinya. Jadi memang si Luffy ini mencari teman dalam perjalanannya. Oke. Simpelnya sih emang ini hanya manga karya Eiichiro Oda yang dibikin dari tahun 97. Tema ceritanya bajak laut. Oke. Bajak laut yang berlayar untuk menemukan harta karun yang namanya One Piece. Jadi One Piece ini harta karun. Harta karunnya sebenarnya. namanya One Piece kan. Iya. Tapi apa itu harta karunnya? Gak ada yang tahu sampai sekarang. Udah episode Oke. berapa berarti sekarang? Sudah 1000. Tuh. Kita nggak usah bilang episode deh. Sudah berlayar sebanyak 28 tahun. 28 tahun. Gak ada yang tahu One Piece itu apa. Itu dari gua. Ya sorry sih. Tapi tahu nggak kenapa? Apa? Karena sebenarnya One Piece kan belum kelar kan, Bang? Belum. Karena sebenarnya One Piece itu ditemukan di Indonesia nanti. Lah, bukannya One Piece sudah ditemuin di Priok? Itu menurut teori Yonglek ya. Ambil lagi gua. Tapi meskipun Adis nggak tahu One Piece, gue juga sebagai pembacanya nggak tahu One Piece itu apa. Oh serius? Karena harta karunnya bener-bener nggak tahu. Jadi itu peninggalan Goldie Roger, Raja Bajak Laut. Jadi dia membuat era bajak laut. Lu kalau mau jadi sebelum dieksekusi dia bilang, kalau mau harta karun gue cari aja. Gue taruh di tempat itu. Itulah namanya One Piece. Baik. Ada atau nggak ada yang tahu. Tapi semua bajak laut tetap mencari the power of iman. Kepercayaan itu. Percaya yang penting ada One Piece. Betul. Agak ada konspirasinya, maksudnya kan sebagai pembaca udah 28 tahun kan, pasti ada kayaknya One Piece tuh sebenarnya nggak ada deh yang dibikin gitu nggak ada. Ada itu. Nah One Piece ini bikin makin kuat community-nya, makin kuat fanbase-nya gara-gara itu teori-teori ini. Jadi kita berteori seolah-olah ini dunia nyata, padahal tidak. Jadi berangan-angan ya? Berangan-angan. Iya, Tapi oke. memang karena world buildingnya sebesar itu, jadi kita kayak hidup di dunia itu. Jadi kayak, oh ini gimana? Jangan-jangan penjahatnya ini segala macam. Termasuk One Piece awalnya dipikir kayaknya harta karun ya. Tapi makin kesini kayaknya bukan. Kalau menurut gue
One Piece cuma sesuatu yang tidak berarti aja. Oh. Sesuatu yang anjir ini doang. Karena Iya. clue-nya cuma satu yang pernah muncul selama 28 tahun. Apa tuh? Dikasih lihat oleh raja bajak lautnya, dia ngelihat One Piece, terus dia ketawa. Gitu doang. Semua krunya ketawa. Kita kan anjir apaan ya? Habis itu udah nggak dikasih lihat apa. Kayak anjir ini apaan? Iya. Makanya makin kesini kayak karena komiknya sendiri atau animenya itu lucu, konyol, lucu banget. Jadi kayak Iya, lucu sih. sesuatu yang konyol aja gitu. Oke. Kalau kita ambil referensi lain ya, di Dragon Ball, dulu pernah ada itu komik pertama gue yang membuat gue jadi wibu. Ternyata kamu wibu. Ternyata kamu wibu. Makanya anak gue namanya Akira Toriyama, itu pengarangnya Dragon Ball. Oh, serius? Oke. Nah, Dragon Ball itu kan kalau dikumpulin bola naganya bisa munculin naga yang mengabulkan keinginan lo apapun. Oke. Normalnya orang kayak pengen kaya, pengen apa. Tapi keinginan pertama di komik Dragon Ball yang dikabulkan adalah celana dalam. Oh iya. Aku nggak nonton. Jadi jadi ada penjahatnya pengen hidup abadi, disela sama ada karakter namanya Ulong babi. Sempak gitu. Muncul lah. Jadi orang bertaruh nyawa hanya untuk itu. Aduh. Tapi emang Tapi itu cuma nggak gitu jelas ya. doang ya? Emang kadang nggak jelas, absurd gitu kan emang. Absurd banget. Absurd. Bahkan di Dragon Ball juga ada kepala penjahat, Red Ribbon lah sebutannya. Ini penjahat, dia menguasai negara, dia pakai militernya banyak. Dia tanya, lu mau nyari Dragon Ball biar apa? Gue pengen tinggi. Jadi pendek. Kata pengawalnya, anjir gue bertaruh nyawa biar lu tinggi doang. Iya, gue biar ganteng. Maksudnya aneh banget. Tapi terkabul. Sayangnya tidak. Oh, oke. Jadi karena dalam keadaan pendek. Tapi kan dia kan jawab nonton sendiri. Iya. Nonton sendiri lah nanti. Enggak. Jangan nanya. Nah, terus si Eiichiro Oda ini yang bikin One Piece memang dia sosok idolanya kan Akira Toriyama ini. Salah satunya. Gitu. Jadinya ya mungkin karena memang sudah banyak clue-clue juga kayak ada pulau nemu harta karunnya nggak ada. Jadi kayaknya memang bukan harta karun, bukan apa-apa. Jadi memang perjalanannya yang penting kali ya. Perjalanannya yang penting. Nakamanya itu. Menemukan, karena yang dia diajarkan di One Piece juga bukan hanya petualangan berantem doang. Tapi benar-benar pertemanannya ada. Gua almarhum nyokap gue meninggal. Gue nangis sebulan penuh kayak anjir gue karena mendadak karena serangan jantung. Gue masih nggak percaya. Gue gimana gue nggak bisa memproses ini sampai akhirnya ketika gue baca One Piece ada satu part di mana si Luffy tokoh utamanya kehilangan kakaknya juga. Oke. Dia gila, dia jedut-jedutin kepalanya, dia merasa dunia ini gak adil kayak gue udah pengen nyelamatin lu tapi mati di depan matanya. Sampai akhirnya temennya namanya Jinbe ngomong, lu sadar lu jangan fokus sama apa yang hilang, fokus sama yang masih ada. Lu masih punya siapa? Gue masih punya teman-teman. Akhirnya gue pengen ketemu teman-teman gue lagi. Dia kayak oh yaudah, akhirnya bisa memproses itu, menerima, dan iya gue masih punya orang yang harus gue jaga gitu. Gue pun langsung pas baca itu, anjir iya ya. Udah gue lupakan lah nyokap gue. Gak sedih lagi ya. Tapi akhirnya ya fokusnya bener-bener oh iya ya memang gak boleh berlarut-larut lah. Iya benar-benar. Banyak lah ajarannya gitu. Jadi ada hikmahnya lah ya. Tapi intinya One Piece itu apa? Itu perjalanan bajak laut untuk menjadi raja bajak laut. Dan bukan menjadi penjahat. Luffy hanya ingin jadi raja bajak laut supaya dia bebas berlayar aja. Karena menurut dia yang paling bebas di lautan adalah raja bajak laut gitu. Tapi gue sempat ngeliat cuplikannya ya. Kayak si Luffy tuh tangannya bisa manjang gitu. Itu apa sih? Teknik apa tuh? Jadi karet, dia manusia karet. Sorry. Jadi memang di setiap manga atau anime tuh setiap judulnya punya apa ya? Punya istilahnya power beda-beda. Kalau misalkan Hunter x Hunter pakai Nen, kalau misalkan Naruto pakai ninjutsu, kalau One Piece pakai buah iblis. Jadi ada buah iblis. Kalau makan buah itu, lu nggak bisa berenang. Oh ya? Bayangin bajak laut nggak bisa berenang karena itu dibenci lautan. Jadi lu kena air tenggelam. Luffy tanpa sengaja makan buah itu, buah karet. Buah gomu-gomu namanya. Sekarang sih udah di reveal ya. Ntar ada yang komen, sekarang lu palsu namanya apa gitu. Gue selalu menyebut buah gomu-gomu. Meskipun udah di reveal itu buah itu tapi sebut saja buah gomu-gomu lah. Iya pernah dengar. Dia menjadi manusia karet. Udah.
jadi melar panjang gitu-gitu. Jadi beda-beda. Ada yang pas makan jadi terbelah-belah badannya. Ada yang jadi manusia api, manusia petir dan lain-lain gitu. Jadi power sistemnya unik, beda-beda. Bener-bener. Seru. Kita Kalau harus nonton. makan buah pisang, Ada buah pisang ada. Buah pisang yang buah iblis ada. Oh serius? Ada. Tapi kemampuannya jadi jerapah. Oh iya. Iya. Ada. Semua yang ada di dunianya tuh bisa gue sangkutin Wantis. Bisa. Oh pantesan. Bisa. Pantesan yang ini juga disangkut-sangkutin ya. Iya, relate, banyak relate-nya, banyak banget relate-nya. Baiklah. Tapi berarti dari kan katanya lo suka dari ini ya Bang, dari SMP sampai sekarang punya anak udah SMP juga? Enggak dong. Oh, belum ya. Saya tua sekali ya. Dari Antara saya tua lahirannya emang udah lama juga tuh lahirannya. Udah sampai sekarang punya anak, berarti kalau karakter favoritnya siapa? Di One Piece ini. Iya, di One Piece. Selain Luffy, Sanji kalau yang Iya, baiklah aku. Sanji itu kalau lo baca mungkin lo akan jatuh cinta dengan dia. Oh, Oke. Dia ini koki. Dia seorang koki. Dia punya sikap. Oke. Gua nggak akan pernah mukul perempuan. Oh, ada di live action deh kayaknya. Ada kan? Ada. Iya. Gua sampai dia memang suka ngeceng ke cewek-cewek, tapi Iya, dia iya. nggak pernah melecehkan perempuan itu. Oh. Dia sampai mati pun dia nggak akan nonjok atau mukul perempuan. Dia pernah berantem musuhnya perempuan, dia mendingan digebukin daripada dia harus Gemes mukul. ya? Serius? Gemes. Terus ada masanya kan konfliknya juga gede kan. Jadi ada masanya salah satu krunya Luffy ini Nico Robin perempuan. Dia cabut berkhianat lah istilahnya. Berkhianat tapi pada nggak percaya. Kenapa nih berkhianat? Terus Sanji jalan sambil ngerokok, dia ngerokok. Tugas pria adalah memaafkan kebohongan wanita. Sedap. Gila dia emang paling gentleman di situ. Iya. Sanji tuh bener-bener paling gentleman meskipun ya kalau ketemu cewek jadi kayak orang bego aja udah. Iya, jadi kayak dia budak cewek. Oh, kukira cupu ternyata suhu. Anjay. Gitu. Jadi Sanji yang gue suka. Oke. Sanji. Tapi itu main karakter yang emang Iya. lo suka. Main karakter kalau misalnya musuh-musuhnya ya ada lah Kurohige gitu-gitulah. Oh. Macem-macem. Tapi berarti ceritanya emang sangat dekat dengan kehidupan. Sangat. Mungkin itu juga jadinya alasan kenapa ini jadi permasalahan sekarang ini. Yes. Ya kan? Yes. Kok ada komunitasnya kan? Namanya Nakama tadi ya Bang ya? Berarti Komunitas, Nakama Indonesia gitu atau apa sih? Iya, komunitas One Piece. Jadi banyak komunitas One Piece aja. Jadi Komunitas ada One Piece komunitas aja. Komunitas One Piece Tangerang ada, Depok ada. Mereka membentuk komunitas untuk membicarakan hobi mereka aja. Biasanya ngapain berarti? Kayak nonton atau bareng, terus misalkan ini sepengetahuan gue ya. Iya. Mohon maaf teman-teman komunitas kalau ada yang salah. Jadi kalau ketemu membahas teori One Piece itu sendiri, penting ngobrolin One Piece. Bahkan di Jogja pernah ada acara yang dibuat sama Alex Media buku. Namanya Going Ohara, dia membahas One Piece kayak diskursus gitu. Jadi bener-bener dibedah. Dia nonton rame banget. Oh iya. Iya, jadi bener-bener wah, gokil sih. Segitunya memang segi. Tapi iya Lu sih. ikut itu? Gua enggak. Oh enggak. Erat gitu Gua pengen kayaknya. bikin di sini tapi rencananya. Oh tapi lo bagian dari komunitas apa Bang? Gue nggak terbagian dari komunitas. Komunitas gue cuma stand up Indo aja. Oh, jadi di One Piece-nya enggak One Piece sebenarnya. tidak. Tapi kenal sama beberapa orang komunitas. Jadi gue mengajak mereka untuk beberapa komunitas dari One Piece untuk tampil di podcast gue biar gue kasih lihat ada loh nih komunitasnya. Oh iya. Gue kasih panggung di situ lah. Keren. Gitu sih. Nah, berarti kalau kita ngomongin yang sekarang yang sedang ramai, nah itu apakah intentionally dibikin sama komunitasnya, which yang Bang Arya kenal juga, atau sebenarnya enggak, itu emang apa ya, natural aja lagi kebetulan booming aja, booming nggak tuh bahasanya 2016 banget. Ya maksudnya lagi kebetulan viral aja gitu. Iya. Kalau dari menurut gue ya, kayaknya ini tiba-tiba aja tidak direncanakan komunitas ayo kita kibarkan bendera ini. Iya. Tidak sih, itu gila banget kayak ngapain kayak gitu. Iya. Kayaknya memang orang-orang yang suka One Piece aja ngibarin bendera ini aja tanpa ada maksud apapun. Karena sebenarnya berkibarnya pun kan kalau gue nonton di beberapa berita yang dipermasalahkan kenapa 17 Agustus? Benar, Kenapa di pas bulan Agustus? Tidak sebenarnya dari zaman dulu di bulan apapun bendera ini suka dikibarkan di acara apapun. Si fans One Piece ya. Iya. Misalkan gue lagi nobar, gue ngibarin bendera itu. Gue lagi bikin karaoke night, gue ada juga ngibarin bendera itu. Oh ya kayak kita nonton konser Kayak bendera aja slang lah. aja ya, bendera slang Kayak kan. bendera slang. Apapun bandnya yang tampil benderanya tetap slang gitu kan. Bahkan sekarang di konser pun
ngibarin bendera One Piece ada juga. Kemarin pas gue lagi di Tempo, tim Fakta Tempo bilang pas ngibarin bendera itu ada yang sempat ditangkap. Kayak kenapa? Sama polisi sama kayak gitu. oknum lah. Oke, oknum lah. Tapi dibawa keluar tapi nggak tahu abis itu diapain lagi gitu. Maksudnya kenapa itu kan maknanya cuma sama kayak bendera slang, bendera Mungkin dia nanya belinya di mana karena dia ternyata bisa nakama jadi. juga mungkin ya. Itu mungkin karena ada bagi linknya dong bro. gitu. Lumayan tuh 3.000 orang yang beli. Bener juga. Bisnisnya menguntungkan. Ternyata affiliate. Iya loh, membuka rezeki loh itu. Membuka rezeki. Iya kan, membuka One Piece rezeki. kayak ke Bang Arya juga mungkin diundang karena suka One Piece. Betul. Orang-orang pun jadinya bikin baju One Piece pasti Betul. udah beli. Banyak banget sekarang collab. Banyak. Collabnya Ini salah band satunya. Jepang. Ini apa nih? Ini brand Indonesia. Dia Oke. collab official sama One Piece. Serius? Oh, official. Jadi official. Jadi buat nakama kalau nice. suka harus yang official. Mendukung karya Eiichiro Oda. Jangan gitu. sablonan ya. Ada gue lihat sablonan sendiri. Kecuali bikin sendiri gak apa-apa. Bikin sendiri lu pakai gak dijual gak apa-apa. Gak apa-apa ya kalau Kalau nggak dijual nggak apa-apa. Banyak sablonan lagi banget. Iya. Aduh, jangan ya. Biasanya kalau sablonan mencong-mencong tuh mukanya itu. Iya bener. Jadi gak mirip. Tapi kalau balik lagi di arah yang ini komunitas Iya, mengarahkan. benar. Jujur gue nggak tahu banget ya. Tapi menurut gue kayaknya awalnya tidak ada gerakan itu. Awalnya memang ngibarin bendera aja. Kayaknya dari tahun lalu pun bendera ini pernah ada dan tidak ada masalah. Oke. Berkibar ya berkibar aja. Tapi apakah semasif ini kalau dulu yang misalnya Bang Arya lihat lah ya. Sekarang kan aku aja tadi ngelewatin jalan ya. Maksudnya di Ada angkot pun ada. Ada, oke. Nah itu aku bingung sih. Apakah bapaknya supir angkotnya emang tahu One Piece atau dia maksudnya ada orang gitu loh yang Apakah dia secara nakama iseng gitu juga? kan. Kayaknya sekarang tuh dulu nggak segitunya. Kayak sekarang digoreng aja sih. Tiba-tiba Digoreng. kan yang goreng tuh beberapa media atau orang-orang. Iya, siapa ya? Kayak supir truk masang itu di truk biar truk gua keren nih pakai bendera. Padahal nggak ngerti mungkin ya. Dia gak bakal baca One Piece. Iya. Ya mungkin ada ya beberapa ya, nggak semuanya. Tapi pasti beberapa orang ada yang nggak tahu asal masang aja. Benar. Gue liat di berita ada yang ngelukis topi jerami. Diomelin, digerebek gitu juga. Terus dia bilang, kita cuma mural ya? mural. Iya, Itu cuma gambar doang, kita nggak tahu One Piece. Maksud gue sekarang banyak banget orang-orang yang nggak tahu One Piece itu apa ya, jadi ikut-ikutan aja. Oh, wow, tapi udah ditangkap berarti sekarang udah lebih besar lagi. Iya. Apa namanya kayak kita nggak dibolehin berekspresi lagi ya kalau misalnya kayak Itu gitu ya. sebelum presiden kita Prabowo Subianto berstatement. Menyatakan statement. Boleh. Gak apa-apa. Iya, statementnya sekarang sudah boleh. Sudah tapi boleh gitu. Jadi yang ditangkap, aduh kasihan banget. dikeluarin lagi tuh. Maksud gue kok bisa nggak kompak ya? Iya bener ya. Berarti ada komunikasi di dalam Gitu. itu ya. Mungkin di grup WhatsApp, tapi yang dari Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak tahu ini cuma stiker-stiker doang dikirim. Oh ini aman negara saya. Iya bener. Mungkin dia selalu merasa aman. Bapak nggak ada di grup itu Pak. Asumsi. Bapak nggak di-invite Pak. Benar mungkin. Bapak nggak di-invite. Bapak nggak di-invite. Iya berarti tapi setelah ya kan kemarin statement dari Pak Presiden juga kan baru banget kemarin Baru kan. banget. Ternyata boleh. Tapi sebenarnya masih banyak. Nah, ini aku sebenarnya mau tanya kalau dari sisi yang suka One Piece tuh sebenarnya ngelihatnya apakah memang bentuk ekspresi atau memang ini secara sengaja karena memang relate kan tadi kan katanya dengan kehidupan. Emang ini bentuk protes atau apa, Bang? Kalau menurut gua beberapa dari orang yang menggambarkan ini mungkin ada yang bentuk ekspresi, bentuk kritik karena merasa relate di cerita One Piece dengan situasi yang ada di sini. Mungkin ya. Tapi kalau buat gue pribadi, One Piece sendiri sebenarnya netral. One Piece itu kan tidak berpihak dengan politik apapun. Dia hanya manga yang menceritakan tentang bajak laut. Mungkin dia bertarung dengan politik di situ, tapi ya di komik aja. Bahkan kalau dibilang wah ini makar, ingin menggulingkan pemerintah. Terlalu berlebihan ya kayaknya. Terlalu berlebihan dan gue rasa yang ngomong itu nggak baca karena itu kan Jolly Roger topi jerami kan, bukan bendera One Piece ya. Oh beda ya? One Piece nggak ada bendera. Dua hal yang dibicarain juga ya, karena kan kemarin aku ngeliat juga sama yang ahli-ahli yang mungkin kebetulan tidak baca lah ya. Jadi mereka bilang kayak itu kan benderanya itu melambangkan kematian lah. Jadi kayak ini protes yang sangat keras terhadap pemerintah. Jangan seperti itu kalian gitu. Gue merasa kalau ada yang komen gitu hidupnya seperti apa ya? Kayaknya masalahnya gede banget gitu. Beban pikirannya sambil berpikir kayak gitu. Bener.
Eiichiro Oda bikin tengkoraknya selucu itu biar bajak laut tidak serem. Niatnya kan itu ya niatnya ya. Lucu kan? Oke, ini jadi Ini kan lucu tuh. filosofi si Iya. logonya nih. Dan bukan bendera One Piece sebenarnya. Kalau pengen agak elah lebay amat gitu dikoreksi. Tapi memang One Piece kan judulnya. Bendera yang berkibar itu bendera kelompok topi jerami. Dan bendera ini nih. Dan si Luffy sendiri tidak pernah berniat menggulingkan pemerintah. Gak pernah. Dia cuma pengen berlayar doang. Nemuin One Piece udah. Sialnya karena bajak laut dianggap jahat, dia dianggap jahat. Padahal dia mah baik-baik aja. Dan sialnya pemerintah memang ngejar-ngejar dia aja. Dia pernah melawan pemerintah di cerita One Piece. Oh gitu. Pernah. Bukan karena ingin menggulingkan, tapi karena ingin nyelamatin temen yang tadi gue bilang Nico Robin itu. Jadi Nico Robin dikejar-kejar pemerintah karena dia bisa baca sejarah di One Piece. Iya. Takutnya sejarah yang nyata diungkapkan oleh Nico Robin, makanya pengen ditangkap. Kayak sesuatu yang terjadi di Indonesia ini juga ya. Banyak lah. Jadi memang di One Piece ada namanya Void Century, sejarah yang hilang. Sejarah yang dihapuskan pemerintah. Banyak pula itu di sini. Terus? Dihapuskan pemerintah. Lalu pemerintah menulis ulang sejarahnya supaya pemerintah jadi yang baik. Rewrite. Seperti banyak miripnya. Mirip tapi bukan sama negara kita lah pasti. Enggak Kayak lah. sama negara mana gitu ya. Iya mungkin. Iya benar. Tapi ya ada sih gitu. Ada. Nah, pejuang-pejuang yang difitnah ini oleh pemerintah One Piece akhirnya membuat namanya Poneglyph. Dia menuliskan sejarah itu dengan bahasa yang bisa baca itu cuman orang-orang tertentu doang. Ada namanya orang-orang di Ohara lah, arkeolog lah istilahnya. Iya. Nah itu karena bisa baca itu satu pulau dibantai, oleh pemerintah karena dianggap lu pemberontak. Padahal dia ilmuwan, orang pinter. Tapi karena bisa baca itu, nah salah satu tuh Nico Robin selamat dari kecil dia dikejar-kejar pemerintah. Dan dapat bounty, dia dari kecil udah dihargai kepalanya 79 juta. Kalau Ryu Kitaro kan 100 juta ya. Jadi ini 79 juta. Agak gede dari Kitaro lah. Itu tapi ini karena Nico Robin bisa baca sejarah itu. Iya. Jadi sejarah itu potongan-potongan di batu gitu dan batunya nggak bisa dihancurin lah. Jadi emang sengaja si orang-orang yang dianggap ini bikin di Poneglyph biar terkuak nih. Pemerintah nggak mau itu, makanya dia pengen nangkap Nico Robin. Luffy nggak mau temennya digituin. Gue pengen nyelamatin dia doang. Kalau musuh gue pemerintah gara-gara nyelamatin lo, gue hajar pemerintah. Akhirnya dia nembak bendera pemerintah yang dianggap sakral. Karena dianggap lu kalau nembak ini, lu bakal dikejar-kejar seumur hidup lu. Gue nggak peduli, yang penting teman gue selamat. Jadi niatnya bukan itu, karena temennya disandra aja. Temennya disandra? Iya, temennya disandra. Keren ya berarti si Luffy ya. Luffy tuh bener-bener tidak ada niat. Dia ngelawan pemerintah gara-gara kakaknya ditangkap. Dia pengen nyelamatin kakaknya, pada akhirnya difitnah pemerintah, kakaknya meninggal di depan matanya. Jadi kayak dia nggak ada niatan itu sebenarnya. Jadi kalau dianggap menggulingkan pemerintah salah. Di One Piece ada sih menggulingkan. Iya benar. Ada ceritanya. Ada ceritanya orang-orang menggulingkan, tapi bukan bajak laut. Namanya pasukan Revolutionary Army. Nah itu bapaknya Luffy. Bapaknya Luffy sebenarnya orang-orang yang menggulingkan pemerintah. Yang menggulingkan kerajaan-kerajaan yang korup lah. Jadi dia di balik bayang-bayang. Luffy-nya justru enggak. Luffy-nya baik-baik. Bahkan dia nggak tahu bapaknya siapa. Pak dia bilang lu punya bapak. Lah emang gue punya bapak ya. Dia sesimpel itu. Tapi dia dari buah. Dia tuh sebodoh itu, sepolos itu untuk ditakuti. Makanya gue bilang kenapa pada takut sih? One Piece tuh sebagus itu, seindah itu untuk ditakuti. Lu baca dulu, baru lu boleh berkomentar. Berarti dia nggak baca itu karena dia pikir Luffy ini menggulingkan pemerintah. Coba dikasih jabatan komisaris mungkin dia mau. Tadinya gitu kan, kita nggak tahu juga ya kalau kayak gitu ya. Kan atau siapa tahu bisa mau jadi, gitu kan. Tapi dalam dunia One Piece ada bajak laut yang bekerja dengan pemerintah juga. Jadi memang ada unsur politikalnya juga ya. Luffy pun bersahabat dengan anggota pemerintah. Kakeknya anggota pemerintah. Kakeknya kesel sama dia, anjir kenapa gak jadi anggota pemerintah sih lu? Enggak, gue pengen jadi bajak laut. Dia berantem mulu. Gitu sih. Di komisi berapa? Bapak-bapak Indo itu. Aduh.
Bapak-bapak Indo itu ya. Bapak-bapak Tiap Indo. tahun ngirim-ngirim ini CPNS gitu-gitu kayaknya, Pak. Tiap Kakeknya tahun Luffy dia tuh. ke rumah-rumah nempel stiker. Kirim-kirim link, BUMN udah buka gitu biasanya gitu bapak-bapak. Gitu sih, makanya terlalu kalau dibilang makna protes, mungkin beberapa orang menganggap ini protes, gerakan kritik yang aman ya, karena kan fiksi kan. Beberapa orang juga kayak gue sih ya ngibarin karena gue suka aja. Oh berarti lo ngibarin benderanya ya Bang ya? Di Sekarang, mobil mungkin? Di mobil pernah tapi hilang. Ya kayak udahlah. Copot apa diambil orang? Kayak dia ambil orang. Bahkan sih. bendera pun dicuri ya di negara ini. Bisa jadi kayak Hey bro, ada loh sekarang di online shop tuh. iya, dan benderanya elah berapa ribu sih. Gue ke Jepang nih, gue ketinggalan. Besoknya gue ambil masih ada. Keren. Di Jepang tuh panutan Jepang kita. ya, coba lo ke Priok. Nah, Iya benar. Itu lah One Piece tuh ditukar teman-teman. sama ini ya. Ini One Piece ke Penguin, Priok. Benar juga harganya sama lagi. Harga sama. Gitu sih, kalau bentuk beberapa orang mungkin ada yang kritik karena merasa relate dengan itu, tapi One Piece sendiri netral, tidak berafiliasi dengan politik apapun. Yang salah adalah ketika orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu menggunakan One Piece untuk kepentingan politiknya, untuk mencari dukungan, untuk sesuatu yang salah. Bisa ya gitu ya? Bisa. Berarti kalau seseorang misalnya pakai simbol-simbol pernak-pernik Bisa. One Piece. Bisa jadi. Itu Bisa kan cuma ya? karena kan sebenarnya wibu tuh gede banget. Iya ya. Orang merasa, dia mewakili gue. Kagak, dia cuma nyari suara lo doang. Menurut gue. Kayak tahu itu siapa sih sebenarnya? beberapa orang ada seperti itu lah. Ada ya yang pakai topi jerami, pakai iya, pin, pakai pin lah. Iya. Itu yang salah menurut Ternyata gua. dia yang diguling. Itu yang salah ya, karena One Piece sekali lagi tidak berafiliasi dengan politik apapun. Betul. Oke. Biasanya kan lo pakai topi jerami. Hari ini lo lagi pakai topi apa ini? Ini topi New Era, tapi yang kalau sama One Piece. Oh, jadi itu One gue Piece lihat. juga. Gue salfok tuh tadi ada Ini. iya ada apa sih tuh? Kapal. Ini kapalnya. Jadi ini kan kalau sama One Piece ini kapalnya Bener-bener dia suka One yang Piece paling banget baru. ya? Inilah kayak haluan kapalnya gitu. Ini New Era tapi collab sama One Piece. Banyak banget sekarang brand yang Brand official ya, banyak. official collaboration gitu ya. Bahkan brand Indonesia ini kan brand luar kan. Brand Indonesia banyak. Ciki Hah? Iya. sama One Piece. Sekarang. Iya. Ya coba cari dong. Gak usah Gua sekarang salah, dong. Nano. Maaf ya Bang. Nggak apa-apa. Keren dia. Terus Nah, sekarang boleh. udah pergi sana. Nano. Nano juga ya? Iya, bahkan dia tap in di podcast saya. Mantap. Yang mulia Nano. Iya. Masuk sini dong. Ini masih available spesial. Nanti kita nonton deh sini. Nonton di mana sih Bang kalau gitu? Nontonnya di Netflix ada, di Station ada, yang official ya. Kalau baca, yang benar-benar suka One Piece biasanya baca Beli aja mana? di toko buku. Beli ya berarti. Sebenarnya Sampai langganan sekarang bisa. masih ya? Sampai sekarang masih. Oh, sekarang tuh udah nice. 108 bukunya. 108. Oh. Bukunya Volume 108. 108. Oh iya. Chapternya udah 1556. Berarti gue masih chapter 0 ya. Dulu temen gue tuh suka ada Chapter linknya 0 gitu ada. Bang. Ada chapter 0-nya. Ada chapter Ada, 0-nya. ada. Minus 0 ada, minus 0. Aduh nggak ada. Semua ada. Semua ada. Soalnya kan belum. Lagi mana ada minus 0 sih? Iya, aneh banget. Kenapa temen lo? Tuh kan lupa, tadi mau nanya apa? Temen-temen. Oh iya, Menceritakan temen lo. Temen-temenku, dia tuh baca di kayak apa namanya kayak link gitu, tapi dia benar-benar lengkap sih katanya. Apa itu Oh ya? itu berarti bajakan. Oh gitu. Iya. Yang asli Nanti gua bilang sama Manga temen Plus namanya. Ada itu resmi. Tapi ya berlangganan. Berlangganan. Sebulan cuma 30.000 bisa baca lengkap semuanya. Oh, Tapi serius? bahasa Inggris. Heeh. Ya. Kalau yang mau bahasa Indonesia, cuma ada 3 chapter awal yang gratis. Gak bisa bahasa Inggris. Dan 3 chapter baru gitu sih. Tapi ya itu kalau mau baca di Manga Plus paling bener. Manga Kalau mau Plus. nggak mau, Banyak ya. kalau mau yang komik fisik ya masih dijual kok. Masih ada ya. Sekarang harganya 45.000. Oh iya segitu. Gila sih mahal Kayaknya banget sekarang. online aja deh. Ya, online aja. Mendingan Gue online. merasa itu murah karena kalau kayak dibandingin sama tapi itu yang berwarna Bang. Enggak, sekarang enggak ada yang berwarna. Dulu Maaf dong. Tahu nggak? Kan gue udah suka baca Conan. Iya. Terus Conan tuh ada yang berwarnanya. Tapi dulu aja gue beli 2000 belasan. Itu udah 100 sekian ribu. itu Conan yang ini berarti yang edisi TV. Iya deh kayaknya. Iya, gue juga koleksi Conan. Iya. Kalau manga yang bagus pokoknya. Printannya udah bagus gitu. Printnya kayak lembek gitu kan. Iya, benar. Itu edisi TV. Kalau di gini-gini keluar suara Conannya juga. Emang iya? Enggak lu. Ih percaya banget. Jadi kayak buku pendidikan anak ya. Dipencet ada keluar Ada suaranya. suaranya.
Kalau manga tuh hitam putih biasanya. Oh. Kalau yang berwarna komik-komik Korea biasanya. Kecuali Kung Fu Komang tuh enggak. Kalau manga, kenapa gue bilang makin mahal dulu pas awal beli, ya lah cuma 5.000 harganya, 3.500 naik 10.000, 13.000 sampai sekarang 45.000 tapi cetakannya bagus. Lumayan lah. Oke. Masih bisa dibeli lah. Tapi buat misalkan buat pemula kayak gue nih, mendingan gue nonton dulu apa baca dulu? Kalau saran gue mendingan baca, lebih cepat. Kalau lu suka baca, mendingan baca. Dan lebih lengkap ya biasanya ya. Lebih lengkap dan lebih kayak asli. cerita-ceritanya tuh ada yang nggak diangkat gitu di film biasanya. Di film, oke. Kalau kan yang aslinya emang di komik ya kan. Jadi kalau di animenya kadang ditambah-tambahin, diubah-ubah. Dan kalau di komiknya ada surat menyurat pengarangnya sama pembaca. Oh, jadi itu juga yang dicari tuh. Iya, itu yang bikin makin kayak deket nih, attach nih gitu. Kalau gue mau dapetin di mana? Di toko buku. Toko buku ada. Cari yang bekas aja sih. Mendingan teman-teman yang nonton, gue mulai baca One Piece mahal. Cari yang bekas. Yang bekas 5.000-an. Di mana? Blok M. Yang di bawah ya? Di bawah. Itu tempat favorit gue zaman SMA tuh. Coba ya ntar kita cari ya. Di online juga ada lah. Tapi ya kalau misalnya kan aku melihat berarti komunitasnya, penggemarnya besar juga kan. Ini aku lagi mikir juga, apakah karena One Piece makanya itu jadi masalah ya? Kan maksudnya sebagai orang yang suka Jepang sebenarnya ada banyak kan Bang. Apakah kalau misalnya itu benderanya bendera Doraemon gitu, apakah akan bermasalah juga? Dianggap ini ya. Wah sesat menyembah Doraemon. Doraemon kan kayak dari masa depan nggak bisa bohong itu. Gitu. Kantong ajaib. Masalah karena apa ya? Kayaknya karena One Piece sebesar itu aja sih. Dan kebetulan cerita tentang bajak laut dan ada cerita politiknya disangkut pautin. Meskipun artinya di One Piece sendiri bendera itu bukan artinya menyerang pemerintah, itu cuma bendera kelompok bajak laut aja. Kalau itu berkibar di negara, artinya negara itu dalam perlindungan si kelompok topi jerami itu. Oh, jadi bukan simbol pemberontakan bukan simbol. Kalau simbol pemberontakan ya bendera bapaknya, Revolutionary Army. Si Revolution. Bahkan karena jelas. Sebenarnya karena One Piece itu pop culture dan banyak fansnya, gampang dicarinya, jadi itu yang dipakai menurut gue ya. Karena kalau kita ngambil cerita komik lagi yang lebih politik, lebih solid, banyak, tapi fansnya sedikit aja. Betul. Ada 20th Century Boy. Iya benar. Ada, banyak lah macam-macam. Tapi ya lu ngibarin itu orang nggak bakal peduli karena siapa yang cuma sedikit yang baca itu. Iya itu sih. Kayaknya benar. Indonesia ya. Tapi kenapa gitu. One Piece ini bisa sebegitu populernya gitu? Karena One Piece bagus itu. Menurut gue ya. Gue sejatuh cinta itu gue sama One Piece. Kenapa? Gue baca komik, pertama kali baca komik SD Dragon Ball. Gue suka, lucu. Saya suka itu lah gue sama Akira Toriyama. Sampai gue kasih nama anak gue Akira Toriyama. Manggilnya apa? Akira. Aki dah. Oke lanjut. Gue baca banyak komik gara-gara itulah. Sampai kan menemukan One Piece. Apa nih? Ih lucu. Pertama waktu SMP tuh lucu banget ya. Lucu terus berantemnya bagus. Ketika sudah dewasa kan gue baca berulang-ulang ya, karena saya masih keluarga miskin jadi memang nabung. Gue nabung buat beli komiknya satu per satu. Jadi komik gue cuma One Piece, gue baca terus. Sampai akhirnya ketika dewasa baca ulang lagi, anjir, sedalam itu ceritanya, sebagus itu. Yang dilakukan Luffy itu seberarti itu buat gue dan mungkin buat para fans One Piece. Kayak Luffy tuh tidak merasa, dia tuh gak pernah pengen jadi pahlawan. Dia karena menurut dia kalau gue jadi pahlawan, gue bagi-bagiin makanan gue dong. Gue mau makan sendiri. Jadi dia ada sifat itunya. Ada egonya. Tapi dia selalu menolong temen-temennya. Dia cuma nolong temennya doang. Dia bisa nyelamatin negara gara-gara temennya dipukul. Jadi dia bisa menganggap itu temen hanya karena orang itu ngasih dia makan. Lu orang baik. Gitu. Jadi sesimpel itulah. Dan kenapa gue suka? Karena memang apa yang dilakukan Luffy bener-bener membuat gue bahagia sih. Jadi kayak ngelihat Luffy nyari temen-temennya tuh bukan orang yang kuat, dia nyari yang lemah. Dia sadar gue tuh nggak sekuat itu. Gue butuh teman buat nolong gue. Gue nggak bisa main pedang, gue nggak bisa masak, jadi gue butuh koki, gue butuh musisi buat menghibur gue. Jadi bener-bener pengen bersenang-senang aja. Lagi-lagi dalam perjalanannya bener-bener ngajarin pertemanan,
politiknya, ngajarin kehidupan, ngajarin Luffy tuh gue membuat gara-gara One Piece gue jadi gak gampang marah. Karena di situ gak gampang tersinggung. Jadi di situ tuh kayak ada karakter yang menginspirasi Luffy namanya Shanks. Dia tuh dianggap lemah sama orang lah. Minggir lu bajak laut. Dia ketawa-tawa doang. Dia dilempar, disiram, dipecahin palanya pakai botol, ketawa-tawa doang. Karena ya udah ngapain dilawan, santai, orang gak ganggu perjalanan gue. Tapi ketika Luffy digangguin, baru dia marah. Gue akan santai, tapi kalau melukai orang yang gue sayang, gue akan begitu. Luffy pun begitu. Klasik banget gitu ya ceritanya. Solid deh. Solid. Ke musuhnya pun kalau musuh jadi minta maaf, oh ya udah. Udah kita temenan lagi. Itu membuat gue kayak, oh yaudah gue kalau udah orang berbuat salah kayak, oh yaudah asal nggak mau diulangin lagi, ya udah. Banyak moral value ya ternyata dalamnya. Banyak. Tapi episode yang paling lu suka apa bang? Yang favorit atau yang mungkin bikin paling sedih deh, paling sedih? Paling sedih ya itu arc, kita menyebutnya arc ya. Yang tadi gue bilang di Koroben tuh. Sebutannya arc Water 7 dan Enies Lobby lah, campuran. Jadi itu konflik terbesar di mana Luffy diuji. Temennya berkhianat. Ternyata Nico Robin berkhianat biar gue nyerahin pemerintah nih. Nyerahin diri ke pemerintah. Biar teman-teman gue selamat ya. Lu jangan ganggu teman-teman gue ya. Pada akhirnya ya gue nggak ganggu, tapi dia yang datang. Pada akhirnya si pemerintah ini mangkir dengan janjinya. Ada konflik juga kapalnya lah. Jadi dia kan ada kapal. Kapal pertamanya namanya Going Merry. Kapal ini udah rusak. Gak bisa berlayar lagi. Tapi kapal ini tuh diambil sama temen, berangkat dari pulau temennya namanya Usopp. Gak bisa, kita harus berlayar pakai ini. Ini kan dari pulau gue, dia dikasih sama teman gue. Gue gak mau. Ya gak bisa, orang udah rusak, lo mau tenggelam. Mohon maaf, gue gak mau. Alah lu tuh cuma denger dari orang yang baru lo kenal. Udah gue aja yang berbaikin. Si Luffy kayak marah, gue tuh kaptennya, lu harus dengar gue. Kalau nggak bisa. Wah berantem di situ, gue nangis gue di situ, anjir. Sampai akhirnya kapal itu harus diganti. Jadi Luffy punya uang 300 juta, 300 juta buat memperbaiki kapal. Kapalnya nggak bisa tidak bisa diganti, rusak. Duit 200 juta diambil orang, dicuri. Diambil orang. Sisa 100 itu cuma bisa buat beli kapal bekas. Orang yang ngambil duit ini dipakai buat beli kayu. Kayu Adam namanya, itu kayu yang kuat lah. Tapi ternyata orangnya tukang kapal. Yang akhirnya kapalnya dikasih ke Luffy, kapalnya yang ini di atas kepala gue ini, Tausen Sunny namanya. Tapi itu konfliknya gede banget sampai akhirnya harus mengganti kapal. Fans One Piece semuanya nangis di situ ketika kapal yang temenin kita bertahun-tahun harus diganti. Jadi gilanya Ichiro Oda. Mungkin kalau ini nggak tahu ya, yang mungkin lu atau apaan sih sama kapal nangis. Gue percaya dulu gitu ya. Gue percaya pasti itu reaksi yang normal ketika ya elah sama kapal doang aja nangis. Kalau lu baca itu gila sedih banget karena untuk mengganti kapal itu konfliknya gede banget dan dia harus ganti. Dan yang bikin sedih adalah ketika dia dibakar. Udah kita ganti, udah sepakat deh semuanya nih. Dia dibakar, kapalnya tiba-tiba ngomong. Jadi ada kalau istilahnya di One Piece atau kan dia beli istilah dari dunia nyata ada namanya Kalaboterman. Jadi arwah yang hidup di kapal yang dicintai orang lah. Terus hidup kayak makasih ya. Makasih udah ngerawat gue selama ini. Anjir itu gila, gue langsung. Gue baca mewek gue. Sedih sih. Maaf ya gak bisa nganter kalian lebih jauh. Terima kasih. Dar gila. Itu meledak tuh nangisnya di situ. Bagus. Parah sih. Reaksi orang yang tiba-tiba sih, aduh apaan sih. Gue akan kasih contoh lagi reaksi orang yang tidak tahu untuk karakter ini. Tapi kapalnya berarti yang baru namanya siapa? Tausen Sunny. Itu dibuat dari kayu Adam yang diambil itu 200 juta. Tausen Sunny. Kayak di live action tuh masih Mary. Masih Going Merry, bener. Nanti akan dibakar. Jadi persembahan Bapomet. Kita lihat nih. Ini kan Adi sama siapa? Memanggil enggak, gue Sandra. Memanggil ini apa? Namanya penonton sebutannya? Friends. Kaisar ini nakama ya. Kita sebutnya nakama. Ini kan Adis dan Sandra nggak baca One Piece. Gue akan tanya ke dia bagaimana reaksi dia melihat karakter ini. Namanya Senor Pink. Lucu gak? Lucu sih. Aneh gak? Iya aneh. Gak jelas kan? Iya absurd aja. Tapi semua fans One Piece respect sama dia. Oh ya? Kenapa? Hormat. Kok bisa? Alasannya dia ini penjahat. Dia ada alasan memakai baju ini. Jadi dia punya istri. Dia jatuh cinta dengan orang namanya Lucian.
Tapi dia nggak jujur. Dia nggak bilang dia bajak laut. Dia bilang gue pegawai bank. Oke. Karena dia secinta itulah. Terus pada suatu hari si Rusian ini marah. Kenapa lu gak jujur sama gue dan lain-lain segala macem. Dia punya anak namanya Gimlet. Suatu hari kecelakaan lah. Meninggal lah Gimlet. Akhirnya membuat Rusian ini kehilangan emosinya. Dia nggak bisa senyum. Dia diem aja di rumah sakit diem. Senorping ini selalu ngomong, ayo dong, dia datang tiap hari dikasih bunga. Tidak tidak tersenyum, dia diem aja. Sampai akhirnya dia punya anak itu di kepala. Istrinya senyum. Wah, kok senyum? Dia tuh ganteng tuh. Akhirnya dia membuang jasnya. Dia pakai baju bayi, dia pakai popok, dia pakai itu supaya istrinya bisa senyum tiap hari. Gila. Jadi dia nggak peduli dianggap konyol sama orang. Iya, aneh, absurd. Yang penting istri gua senyum terus. Itu Senorping. Bagus sih ceritanya. Bagus. Jadi bahkan kita bisa simpati dari penjahatnya sebenarnya. Iya. Ini penjahat loh. Maksudnya bukan penjahat sih. Ya saingannya Luffy lah, villainnya lah. Gitu. Jadi maknanya banyak banget sih. Oke, jadi tidak sekedar anime, tidak sekedar manga ya. Tidak sekedar manga gitu. Makanya memang ada meaningfulnya juga. Banyak. Politiknya juga, mungkin politiknya itu tuh. Gitu. Yang dibawa oleh orang-orang yang tahu One Piece untuk kritik mungkin ya. Benar. Digunakan lah. Tapi kan Betulan ya. luas, arti itu tuh luas. Jadi lu cari tahu dulu siapa yang mau makar tuh siapa. Kan asal nuduh doang itu. Iya sih. Udah ada buktinya. Gerakan ini kita akan menginvasi Indonesia. Iya. Lagian tanpa mengurangi rasa hormat nggak mungkin lah. Fans dari One Piece doang bisa menggulingkan. Wibu ngumpul joget-joget. Mohon maaf. Mentok bau bawang dari benar. Itu parah banget kalau misalnya kekuatan One Piece. Maksudnya kekuatan One Piece yang besar tapi nggak sebesar itu bisa ngalahin satu negara terus pemerintah. Aneh banget. Ada yang salah sama sistemnya berarti. Ada yang salah atau ada yang ditutupi? Tapi kenapa ininya Betul juga. Terekspos-nya tuh di bulan Agustus ini ya? Pas banget. Ya itu. Tadi kan. Digoreng sama orang aja. Digoreng untuk dibesar-besarin sehingga ini terasa penting. Gak pernah kepikiran di kepala gue. Gara-gara baca One Piece gue diundang ke TV berita. Iya lagi. TV nasional. Gue ngomong One Piece di depan anggota DPR dan menjelaskan tentang One Piece pula. Menjelaskan, gue bilang ini One Piece tuh tidak melihat ini loh gini. Gue pernah bilang cerita ada negara namanya Alabasta di One Piece. Ada kutipan yang bagus. Jadi Alabasta tuh punya raja namanya Cobra. Ya. Rajanya bagus, bukan Ebel ya. Aduh, Ebel Cobra dong. Cobra lah. Nefertari Cobra. Oke. Dia raja yang sangat baik kepada rakyatnya. Suatu hari raja ini dimanipulasi oleh bajak laut yang berafiliasi sama pemerintah. Dimanipulasi, diperlihatkan seolah-olah raja ini jahat. Jadi hujan kekeringan lah, negaranya kekeringan. Tapi hujan di daerah dia doang, di tempat raja doang. Dihasut sampai akhirnya ada perang sipil. Dia bilang anjir, rajanya diculik biar nggak bisa menjelaskan. Raja bilang kalau mau yang diincar apa? Kalau istana hancurin istananya biar damai. Tapi itu nggak pernah terjadi. Luffy punya teman namanya Vivi itu anaknya Cobra. Dia datang ke situ bukan karena dia ingin nyelamatin Vivi doang. Dia bilang kalau ini negaranya harusnya dia bisa tersenyum, nggak nangis. Itu buat gue kata-kata yang sangat bagus. Ya bisa kita contohkan kayak ya kalau di negara kita harusnya kita senyum dong. Kita nggak takut. Kenapa kita jadi takut berekspresi, takut apa? Kalau di negara kita harusnya kita tersenyum tinggal di sini. Gitu. Itu meaning yang dari seorang Luffy loh. Reaksi orang-orang pas denger itu apa bang? Kan ngomongnya di depan pemerintah gitu. Senyum aja ya. Oh iya gitu aja ya. Bocah. Ngerti apa sih lo gitu? Itu komik. Ya komik tapi lo serius ini. Tapi ya itu maksudnya. Kan kadang kita belajar tuh menurut gue belajar dari manapun. Belajar tuh gak harus dari buku-buku yang dianggap orang pinter sih. Belajar dari komik banyak banget. Gue banyak belajar. Lu nonton Dr. Stone itu belajar IPA itu di situ. Ada komik. Pernah dengar ada Dr. Stone. Komik. Sains lah, belajar sains di situ. Bener-bener bikin baterai gimana. Tapi dengan cara yang fun gitu. Bagus lah. Kreatif juga lah. Baterai Tamiya. Apa? Baterai Tamiya bisa. Bikin mobil bisa. Tamiya bisa. Iya. Berarti kalau dari Bang Arya deh, ini one last question kali ya. Harapannya sebagai fans One Piece,
dengan kondisi dan fenomena seperti ini apa Bang? Harapan gue semoga pemerintah sudah cukup lebaynya, sudah cukup reaksi berlebihannya, tidak usah tidak usah takut lah sama gerakan yang ada, tidak akan gimana-gimana, bagaimanapun merah putih tetap nomor 1, nggak akan pernah ada yang menggantikan merah putih. Lu ada orang yang berani menggantikan merah putih, ya itu yang jahat, itu yang wajib dihukum. Kalau benderanya cuman ya lu berkibar doang atau apa, tidak menggantikan merah putih, buat gua ya udah bentuk ekspresi aja. Tidak lebih tinggi pula ya, tidak lebih tinggi juga gitu. Jadi udahlah, stop, ini ngapain sih ngurusin ginian tuh, ngapain? Receh banget ya untuk sebuah negara membahas ini. Lu banyak kasus yang penting untuk diselesaikan tapi memilih untuk wah itu simbol negara. Iya, kita semua paham tuh simbol negara, kita hormat. Gua secinta-cintanya sama One Piece, merah putih tetap nomor 1 nih, makanya merah putih. Tapi tetap ada Luffy-nya. tapi Bang Arya tetap utamanya merah putih. Kalau tiba-tiba misalnya gitu ya ada sesuatu yang aneh lah di Indonesia, akhirnya dilarang menempatkan semua simbol-simbol ini di keseharian, gimana Bang? Yang gue bingung tangan gue sih, kan ada tatonya. Masa harus saya buntungi? Saya jadi Agus nanti. Susah banget. Bingung. Bener. Itu yang gue takutin sebenarnya. Gara-gara ini takutnya One Piece jadi dilarang. Padahal One Piece seindah itu untuk ditakuti. One Piece sebagus itu, semenyenangkan itu, selucu itu untuk lo takuti. Makanya please pemerintah yang ketakutan, please orang-orang yang menganggap ini simbol kejahatan, baca dulu. Cari tahu, bukunya ada. Iya. Budayakan membaca, cari tahu dulu, baru lu boleh berkomentar. Gue benci sama Boruto, adalah anime Boruto. Tahu, anaknya Naruto ya. Anaknya Naruto. Gue nggak suka, tapi gue kenapa nggak suka? Karena gue baca, gue beli komiknya sampai lengkap. Jadi gue berstatement, gue membenci karena gue tahu itu berdasarkan apa yang gue baca. Kalau nanti udah baca tetap benci, silakan saya. Tapi lu benci karena lu belum baca, lu nggak tahu One Piece apa sebenarnya. Cari tahu dulu. Kan masa harus diajarin sama wibu ya? Jangan lah ya, jangan sampai dilarang lah, nggak kebayang sih. Dilarang lah, tolong. Dianggap sebagai antek-antek elit misalnya, tidak ya? Yang biayain itu juga siapa? Masa Luffy? Itu fiksi, nggak ada di dunia nyata. Dan nakama juga masih banyak yang merintis. Iya juga. Kecuali dari Kitaro ya, itu merintisnya beda. Ini banyak yang merintis, banyak yang iyalah mau biaya dari siapa sih? Ini kan gerakan apa sih? Gak usah ditakutin lah. One Piece lagi-lagi seindah itu, dan One Piece netral, tidak terafiliasi dengan politik apapun. Mantap sekali. Semoga aman-aman lah ya abis ini ya. Aman. Semoga juga nakama-nakamanya juga bisa menonton, menikmati semua karyanya dengan senang-senang lah, fun-fun aja lah ya. Amin. Gak usah masukin ke politik ya. Gak usah. Udahlah, cukup. Stop lebaynya. Betul. Dengar presiden kita, tidak apa-apa. Betul. Kalau kali ini salut lah ya. Salut. Respect kita Pak untuk satu statement ini aja. Meskipun sudah banyak yang duga ya. Sudah banyak yang duga ya. Oke. Sudah deh Bang Arya. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Udah sharing ke kita. Selamat menonton, selamat membaca. Selamat One membaca. Piece lagi. Iya. Oh ya, membaca ya. Selamat membaca One Piece. Baca, menonton. Selamat bersenang-senang dengan One Piece. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.